Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berikut ini adalah kisah tentang betapa mulianya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan suri tauladan atau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati tempat itu setiap hari. Salah satu jalan di kota Mekah dan berada di jalur Ka'bah. Setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati jalan tersebut, terkadang sendirian dan tak jarang bersama dengan para sahabat. Ada salah seorang penduduk Mekah dari suku Quraisy yang mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah orang tersebut berada tepat di tepi jalan yang sering dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking bencinya orang itu kepada Rasulullah, tak jarang ia dengan suara yang sengaja dikeraskan mengumpat dan memaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tak jarang orang tersebut meludah ke tanah, seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah penyakit atau orang yang sangat menjijikan dan yang pantas untuk dihina. Tentu saja hal itu membuat beberapa sahabat menjadi sangat berang. Bahkan ada di antara sahabat yang menawarkan diri untuk membuat kekerasan terhadap orang Quraisy tersebut. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum. Beliau melarang dan membiarkannya begitu saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkesan sangat cuek. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan seperti biasa, orang itu pun selalu melakukan pekerjaannya, mengumpat, mengejek dan mencaci serta menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terjadi terus-menerus dan tanpa henti. Hingga pada suatu hari ketika Rasulullah melewati tempat itu seperti biasanya, beliau tidak lagi mendengar teriakan suara orang tersebut. Hal itu tentu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak menjadi heran. Di hari-hari berikutnya ketika Rasulullah berjalan di tempat yang biasa, beliau pun tidak lagi mendapati suara makian yang kerap keluar dari orang Quraisy tersebut. Hal ini tentunya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tambah heran. Kemudian beliau meminta kepada para sahabat untuk menjenguk orang tersebut. Beliau khawatir ada sesuatu yang menimpa pada orang yang sering menghinanya tersebut. Lalu berangkatlah beberapa sahabat untuk menemui orang yang hatinya dipenuhi oleh rasa kebencian itu. Sesampainya sahabat Nabi di tempat orang itu, mereka mendapati bahwa orang tersebut sedang sakit. Lalu para sahabat pun bergegas kembali dan melaporkan kejadian yang dilihatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun mengunjungi kediaman orang tersebut, lalu melihat sesosok tubuh yang tak berdaya terbaring lemah di atas tempat tidur. Lalu sang Rasul memegang tangan dan mendoakan dengan tulus agar orang tersebut bisa sembuh kembali. Sahabat, karena merasa ada sesuatu yang menyentuh tangannya, akhirnya orang jahat itu pun bangun dan betapa terkejutnya dia. Orang yang kerap ia hina, ia caci dan ia umpat selama ini, ternyata kini sudah ada di depannya. Pada saat ia sedang sakit dan sedang tidak berdaya, orang yang sangat dibencinya itu kini duduk di depannya dan memegang tangannya penuh dengan kasih sayang. Sahabat, orang jahat itu seketika menangis. Ia berusaha untuk sujud di kaki Rasulullah, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Lalu orang jahat itu berkata, "Ya Muhammad, aku telah menghinamu, membencimu dengan segenap hatiku, tapi engkau perlakukan aku seperti ini. Sedangkan orang-orang terdekatku saja tidak ada satupun yang datang menjengukku. Tapi engkau." Orang tersebut menangis sejadi-jadinya. Ia seakan tidak sanggup untuk berkata-kata. Melihat kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum. Beliau kemudian mendoakan yang terbaik kepada orang tersebut. Lalu orang itu berkata kembali, "Sungguh mulia hatimu, wahai Muhammad. Hari ini aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah." Tuturnya seraya memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.